Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama menjumpai pembacaan dari buku Amsal Sulaiman pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman 16 ayat 3, dia berkata sebagai berikut: serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Puji Tuhan, Salomo mengingatkan kepada kita semua untuk menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana akan terlaksana dengan baik. Sifat manusia adalah tidak mau dipandang remeh. Oleh sebab itu, manusia berusaha mengatasi semua persoalan yang ada dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Biasanya yang bersikap demikian adalah orang-orang yang secara finansial cukup kuat alias kaya, atau mereka yang memiliki koneksi atau relasi dengan orang-orang atau orang-orang besar atau pejabat. Dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, uang, harta, dan juga mengandalkan sesamanya, seringkali seseorang begitu mudahnya meremehkan Tuhan. Karena manusia sudah terbiasa dan sangat sering mengandalkan kekuatan kemampuan manusia, sehingga kita menganggap remeh dan tidak mau berharap serta mengandalkan Tuhan. Sebab itu, hal-hal ini akan membahayakan kita di saat-saat Alkitab katakan harta kekayaan tidak dapat menolong kita di dalam malapetaka. Seringkali hal itulah yang membuat manusia lupa kepada kekuatan yang Tuhan miliki. Seringkali kita mudah menganggap enteng Tuhan. Ketika diajak, mari kita berdoa, solusinya melewati doa. Orang berkata, dari dulu berdoa, sekarang berdoa, nanti disuruh juga berdoa. Kalau semua seperti itu, rasanya bukan solusi. Nah, hal-hal itulah yang muncul dalam kebanyakan berpikirnya orang-orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkecuali siapapun dia, meskipun dia beribadah, bahkan dia melayani Tuhan, namun dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari mereka punya sikap meremehkan Tuhan. Pengalaman dapat meloloskan diri dari dan mampu melewati berbagai kesulitan hidup. Dengan mengandalkan uang atau relasi, membuat orang memandang kecil arti dari kehadiran Tuhan. Karena ada uang, karena ada relasi, karena ada potensi lainnya, maka Tuhan tidak dipandang. Hal ini berbahaya bagi kehidupan orang-orang percaya yang tidak mau berubah di zaman yang susah. Dalam diri mereka terbentuklah pola pikir baru. Segala persoalan hidup dapat diselesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya mereka akan menetapkan materi sebagai sandaran, andalan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan manusia akan bergantung pada uang dan harta serta kekayaannya. Alkitab katakan seperti ini. Salomo katakan dalam Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, ia akan jatuh. Kita tidak boleh mengandalkan kekayaan kita karena satu saat kita akan jatuh. Apalagi mereka yang hidup mengandalkan sesamanya. Suatu saat pasti akan kecewa sebab manusia tidak lebih dari embun
dari hembusan nafas, dan tidak lebih dari uap yang seketika saja kelihatan, kemudian hilang lenyap. Sebab itu, kekuatan tidak dapat diandalkan pada hubungan relasi sesama manusia. Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dia akan selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, sehingga tanpa malu ia akan mengatakan dan ia sangat membutuhkan Tuhan, karena hari-hari manusia penuh dengan tantangan, masalah, persoalan. Tidak ada hari yang berbeda di dalam hari-hari yang selanjutnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan membuat segala rencana kita terlaksana dengan baik. Sebab itu, Amsal Sulaiman 16 mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal Sulaiman 16 ayat 9. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, tidak salah kita kaya, tidak salah kita bijaksana, tidak salah kita punya hubungan relasi dengan orang lain, tetapi itu bukanlah andalan kita. Karena yang namanya manusia hidupnya hanya sementara dan tidak akan bisa bertahan lama, karena manusia hanya seperti uap saja kelihatan, sesudah itu lenyap. Sebab itu, sebagai orang percaya, diingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus serahkan segala persoalan, segala kerinduan, segala keinginan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan, maka semua itu akan terlaksana karena Tuhan. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebab itu mari pagi ini kita akan berdoa bersama-sama, karena kita percaya dengan mengandalkan Tuhan, maka Dia akan menyelesaikan setiap rencana kita. Maksud tujuan hati kita akan terlaksana karena kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah bosan untuk selalu mendengar permintaan, permohonan, doa, sembahyang kami. Engkau tidak pernah terlalu jauh bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi Engkau selalu ada dan dekat dengan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua rencana kami, semua keinginan kami, semua cita-cita kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang akan memungkinkan semua itu terlaksana dengan baik. Semua akan terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya di dalam melaksanakan segala sesuatu, baik pekerjaan, usaha mata pencaharian, bahkan studi, kami selalu tetap mengandalkan Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah yang menentukan keberhasilan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, segala kebiasaan buruk kami yang seringkali tidak menghormati Tuhan, kami mohon Tuhan cabut keluar itu dari setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau jadikan kami umat-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini, yang Engkau sudah sediakan bagi kami, baik itu dalam bentuk berkat jasmani,
juga berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan lupa sebentar sore kita datang lagi beribadah melalui streaming online di YouTube channel maupun di Bethesda Facebook. Kita bisa ikuti jam 5 sore ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudara mengikuti di rumah masing-masing dan menikmati hadirat Tuhan, karena Allah kita roh adanya. Di mana kita ada, Dia pun ada untuk kita. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.